Kembali lagi bersama saya Riwananda dari Universitas Amikom Yogyakarta dengan NIM 22115134. Melanjutkan video yang kemarin masih dengan materi yang sama, namun di sini kita ada yang berbeda. Di sini saya akan mengkonversi bilangan dengan menggunakan 7 segmen. Yang kita butuhkan masih sama, yaitu CVAVR dan Proteus. Berikut adalah program yang saya buat. Ya, kita pertama masuk ke Proteus. Di sini saya menggunakan chip Atmega 32 dan lampu LED 7 segmen anoda berwarna biru, kemudian 7 segmen anoda katoda berwarna hijau. Juga di sini saya menyambungkan 7 segmen anoda biru berwarna biru dengan power, sedangkan untuk katoda berwarna birunya kita menggunakan disambungkan dengan ground. Jadi konsepnya untuk 7 segmen itu di sini ada 7 port. Di sini ada 7 port yang akan disambungkan ke chipnya. Jadi urutannya itu seperti ini. Ini satu garis ini mendefinisikan satu port. Di sini ada A, urutannya itu A, B, C, D, E, F, lalu G. Terakhir G. Jadi ada 7 LED di sini yang harus kita nyalakan dan kita sambungkan ke port. Kemudian untuk perbedaan anoda dan katoda sendiri itu, untuk anoda, kenapa kita sambungkan dengan power? Karena power itu bermuatan plus. Jadi untuk menyalakan lampunya, untuk menyalakan lampu itu kita membutuhkan aliran negatif dan aliran positif. Jadi supaya lampunya menyala. Jadi di sini untuk menyalakan 7 segmen anoda itu kita perlu negatif dan positif. Di sini positifnya kita sudah pasang dengan power, sedangkan nanti untuk menyalakan di sini kita perlu negatif. Jadi nanti logika yang kita buat dalam programnya itu nanti kita menggunakan logika 0. Logika 0 itu menghasilkan negatif dan logika 1 itu menghasilkan positif. Jadi nanti untuk menyalakan, misal kita akan membuat angka 1, kita perlu menyalakan B dan C. Jadi nanti B dan C ini akan kita nyalakan. Di sini B itu terhubung dengan port C1, sedangkan untuk C-nya itu terhubung dengan port C2. Jadi nanti untuk membuatnya, kita membuat logika dalam programnya itu nanti port C1 dan 2 ini kita buat 0 ya. Untuk mengalirkan aliran negatif, karena di sini ada positif, nanti kedua ini akan menyala. Kedua lampu LED ini akan menyala. Untuk katoda itu konsepnya masih sama. Kita di sini ada 7 port. Dulu urutannya itu dari A, B sampai G. Kemudian kita sambungkan dengan ground. Ground itu alirannya negatif. Dimana ground itu alirannya negatif, jadi kita menggunakan aliran positif. Jadi untuk menyalakan 7 segmen katoda itu nanti logikanya itu menggunakan angka 1. Jadi begitu konsepnya. Sesederhananya menghafalkannya begitu. Kemudian kita masuk ke CVAVR untuk membuat kodenya. Di sini saya menggunakan chip tabnya Amiga 32, program tabnya application, AVR core clocknya frekuensinya 12 MHz. Kemudian di sini yang kita butuhkan modulnya itu Mega 32.h dan delay.h. Di sini saya membuka semua port C dan port D menjadi out. Ya, kita masuk ke programnya. Jadi di sini kita menggunakan perulangan seperti biasa while. Kemudian di sini saya akan membuat port C itu menyala angka berurutan, yaitu dengan menyala NIM saya. Jadi sebelumnya saya tulis dulu NIM saya. NIM saya itu 22.11.5134. Tapi nanti kita ganti titik ini dengan strip ya, karena kita nanti akan susah membuat titik itu, tidak bisa di dalam 7 segmen. Kita menggunakan strip. Kemudian kita yang di port D itu saya akan membuat urutan angka 9 sampai 0. 19876543210. Jadi karena di port yang di port C itu kita terhubung dengan yang anoda ya. Jadi nanti menyalakannya itu menggunakan angka 0. Jadi kita menyalakannya dengan angka 0 yang beraliran negatif. Jadi yang port D nanti dengan angka 1 yang beraliran positif. Jadi kita akan menyalakan A, maka kita di sini tuh urutannya dari belakang ya, A, B, C, D, E, F, G. Dan untuk depannya ini kita
pastikan angka 1 ya, agar aliran listriknya tidak keluar di port C ke-7. Di port C ke-7 itu kita buat angka 1 saja agar aliran tidak keluar. Kemudian di sini kita akan membuat angka 2, maka yang kita butuhkan adalah menyalakan A, B, D, E dan G. Jadi di sini kita A buat angka di port C 0 nya kita alirkan aliran plus, kita buat 0. Kemudian di B juga kita buat 0, kemudian di D kita buat 0, yang di C kita buat 1 agar mati lampunya, yang di E kita buat 0, kemudian F kita buat 1 agar mati, yang di G kita buat 0. Oke, kita membuat angka 2 di sini, kemudian seterusnya seperti itu sampai nanti angka 4 ya untuk port C nya. Kemudian untuk angka 9 sampai 0 nya yang kita sambungkan di port D itu adalah katoda. Katoda itu membutuhkan aliran positif agar menyala, karena katodanya tersambung dengan ground yang beraliran negatif, maka kita memerlukan aliran positif. Jadi untuk port yang mati kita buat 0, dan untuk port yang akan menyala kita buat angka 1. Untuk membuat angka 9 itu kita membutuhkan A kita nyalakan, kita tulis angka 1 di sini, B kita nyalakan, kita tulis angka 1, kemudian C kita nyalakan, kita tulis angka 1 di sini, D kita nyalakan. Sedangkan untuk E kita matikan, kita tulis angka 0 di sini karena kita tidak nanti akan buat angka 9. Kemudian F kita nyalakan dan G kita nyalakan. Dan untuk port D7 nya kita buat 0 saja agar mati, agar tidak ada aliran listrik karena kita tidak menyambungkannya dengan LED sound segment ya. Kemudian kita buat seperti biasa delay MS di sini 1000 untuk menyalakan lampu ini, untuk menyalakan kedua lampu ini selama 1 detik. Dan kita kasih delay di sini. Kita di port C kita matikan semua, kita tulis angka 1 semua agar mati. Di port D nya kita tulis angka 0 semua agar mati. Kemudian kita beri delay 200 milisecond ya, 0,2 detik agar nanti perpindahan angkanya itu terlihat. Jadi angka muncul kemudian mati sebentar, kemudian muncul angka lagi. Kita tulis di sini, saya beri komen agar mudah dilihatnya, agar mudah mempelajarinya. Di sini 2, kita tulis 2, kita tulis 2 lagi, 29, karena nanti lampunya ini akan menyala secara bersamaan. Kebetulan di sini ada 10 deret angka, di sini juga ada 10 deret angka, jadi nanti bisa nyala dan mati secara bersamaan. Kemudian seperti itu sampai bawah, sama saja konsepnya, yaitu untuk konsepnya sebenarnya mudah ya. Untuk kita cukup menghafal portnya saja ya, seperti tadi A itu urutannya dari atas ada A ya, seperti ini urutannya, kita perlu menghafal itu saja, A, B, C, D, E, F, G, cukup itu yang kita hafal urutannya. Nanti yang tersambung itu urutan dari atas ya, dan untuk tersambung di sini itu ini tersambung dengan A, ini tersambung dengan B, ini tersambung C, ini D, ini E, ini F, ini G, seperti itu. Dan untuk menghafal bentuknya ini, untuk katoda itu untuk anoda itu biasanya di sini ada wire yang ke atas ya, ini untuk power, dan untuk katoda biasanya menunjuknya ke bawah untuk ground, begitu. Jadi kita sudah buat programnya seperti ini. Untuk angka-angka yang lainnya ya masih sama, untuk membuat angka 4, untuk membuat angka 3 itu. Kemudian jangan lupa kita build all project files. Setelah itu, setelah tidak ada error, kita oke. Kemudian kita kembali ke Proteus, kita klik pada chipnya. Kemudian kita masukkan file yang tadi, file yang sudah tersimpan itu biasanya kita masukkan file hexnya ya. Dan untuk file hex itu biasanya tersimpan di exe. Di sini ada di debug, kemudian ada exe, kita masuk, kita cari file hexnya, biasanya namanya sama dengan file C nya ya. Kita open, kemudian di sini CKSEL views-nya kita ganti menjadi Xclock, kemudian kita menggunakan 12, kita ganti di sini clock frekuensinya 12 juta. Kita klik OK. Mari kita run. Kita bisa cek dari atas dulu ya. Di sini ada yang di atas itu muncul angka 2, dan strip 1, kemudian strip lagi 5, 1, 3, 4. Yang bawah tidak sama, dari 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan 0. Ya, seperti itu, sudah benar. Itu saja dari saya. Terima kasih.